Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini untuk mata kuliah K3 listrik, kita mulai dengan pengantar K3 dan budaya keselamatan ya. Dimana diharapkan untuk pertemuan kali ini kita akan bisa membangun fondasi keselamatan kerja yang kokoh dalam dunia teknik elektro ya. Sehingga diharapkan bagaimana K3 ini bukan sebagai hanya syarat dan formalitas, tetapi menjadi kebutuhan kita dalam melaksanakan tugas ataupun berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja khususnya di bidang listrik. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengertian K3 dan urgensinya, kemudian bagaimana kita bisa melihat statistik kecelakaan di kelistrikan, kemudian apa saja budaya keselamatan yang harus kita pelajari dan pahami, kemudian peranan teknisi listrik dalam menjaga profesionalisme dalam melaksanakan K3 itu sendiri. Ini tujuan pembelajarannya nanti diharapkan dapat menjelaskan K3 konsepnya seperti apa, kemudian memahami urgensinya, kemudian menjelaskan safety culture-nya, kemudian tadi peranan teknisi dalam K3. Ini ada definisi dan tujuan. Kita harus pahami ini bukan hanya sebagai retorika, tetapi bagaimana ini kebutuhan kita, sehingga terus-menerus kita bisa sadar bahwa K3 ini adalah rambu-rambu dan bagaimana K3 ini diperlukan kita dalam melaksanakan suatu tugas yang berkaitan dengan khususnya di titik listrikan. Tujuannya adalah K3 ini adalah upaya secara sistematis untuk melindungi pekerja, peralatan, dan lingkungan dari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau kerugian. Menurut ILO atau International Labour Organization atau organisasi pekerja seluruh dunia, K3 adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seluruh tenaga pekerja, di mana tujuannya adalah yang pertama mencegah kecelakaan kerja, yang kedua melindungi tenaga kerja dalam bahaya, yang ketiga mengurangi kerugian material, yang keempat menjamin kelangsungan operasional, dan yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Kita akan coba lanjutkan kenapa K3 ini sangat penting atau kritis di bidang elektro ya, khususnya. Yang pertama bahwa di bidang elektro itu ada tegangan yang sangat berbahaya, di mana tegangan di atas 50 volt itu sudah berpotensi membahayakan jiwa manusia. Selain tegangan juga ada arus yang mematikan, di mana arus listrik sekecil 100 mA dapat menyebabkan vibrasi jantung yang fatal. Jadi artinya yang diizinkan itu arus listrik yang misalkan karena arus bocor ya dalam sebuah perangkat elektronik dan sebagainya, itu harus di bawah dari 100 mA ya, ada di 10 mA kalau tidak salah standar internasionalnya. Kemudian selanjutnya dari selain tegangan, kemudian arus juga ada arc flash atau ledakan. Arc flash ini dapat dalam kalau kita lihat mesin las, itu percikan-percikan api yang disebabkan oleh sebuah korsleting listrik, itu dapat mencapai suhu ekstrimnya yang menyebabkan luka bakar yang sangat ekstrim atau parah dalam sekejap. Sehingga bagaimana orang yang terkena arc flash oleh tegangan yang sangat tinggi itu bisa menyebabkan luka bakar yang sangat serius, sehingga bukan hanya tersengat listriknya saja, tapi bagaimana ledakan atau arc flash
ke tubuh manusia ini menyebabkan bahaya cedera, luka bakar yang sangat tinggi ya. Kemudian bagaimana peralatan-peralatan yang berkaitan atau berhubungan dengan energi yang tinggi memerlukan bagaimana atau dapat menyimpan energi yang tidak hilang seketika pada saat sudah dimatikan. Contoh, ada kapasitor dan ada transformator yang punya energi yang sangat besar dan berbahaya. Jadi sebelum kita melakukan maintenance atau melakukan perbaikan, hendaknya dipastikan bahwa peralatan-peralatan yang menyimpan energi ini bisa dicek ulang atau dicek secara berkali-kali, memastikan bahwa energi yang sudah dimatikan atau sumber daya dari alat tersebut yang sudah kita putus itu sudah tidak ada energi yang tersisa, sehingga artinya kita harus melakukan cek berulang-ulang pada saat melakukan sebuah perbaikan atau maintenance ya, atau pemeliharaan dengan secara lebih teliti agar tidak terjadi apa yang disebut namanya energi sisa yang belum terbuang. Ada sebuah fakta penting bahwa sengatan listrik dengan tegangan lebih dari 5 volt dapat berpotensi membahayakan dan menyebabkan kematian tergantung dari kondisi tubuh dan jalur arus yang dilewati. Kita ada contoh statistik ya yang dikeluarkan oleh ILO itu sendiri dari statistik tahunan itu ada 2,7 juta kematian pekerja yang diakibatkan oleh kecelakaan dan penyakit kerja di seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ada 19.000 derajat Celcius ya suhu yang disebabkan oleh akpas atau ledakan dari listrik. Sehingga kalau bisa dilihat ini hitungannya sudah 19.000, bagaimana orang yang terkena akpas ini bisa sampai cedera yang parah, sama sekali luka bakar. Tegangan 50 volt adalah tegangan yang minimum yang sudah dianggap sebagai berpotensi mematikan bagi manusia menurut standar keselamatan. Yang harus kita pahami adalah bagaimana penyebab umum kecelakaan listrik. Yang pertama, kontak langsung dengan konduktor bertegangan, kemudian ada instalasi listrik yang tidak memenuhi standar, tidak menggunakan APD ya, atau alat pelindung diri pada saat melakukan atau perbaikan maupun bagaimana menghadapi panel-panel listrik yang tegangan tinggi. Selanjutnya adalah sistem grounding yang buruk ataupun dengan ekstrim bahwa groundingnya tidak ada ya. Kemudian ada overload dan short circuit. Kemudian dampak kecelakaan listrik itu sendiri ada luka bakar yang serius hingga cacat permanen, kemudian kerusakan organ tubuh dalam, kebakaran atau instalasi dari instalasi bangunan itu sendiri, kemudian finansial ya, kerugian finansial yang besar bagi perusahaan, kemudian ada yang paling fatal adalah kematian tenaga kerja. Ini ada bahan diskusi yang sebenarnya harus kita diskusikan, apakah benar bahwa kecelakaan kerja listriknya seringkali bukan semua oleh ketidaktahuan tentang bahaya, melainkan oleh sikap meremehkan resiko, tekanan waktu, dan lemahnya budaya keselamatan tempat kerja. Selain itu ada kurangnya pelatihan yang konsisten dan penguasaan yang memadai juga menjadi faktor kunci dalam kecelakaan ini yang sebenarnya tidak boleh diabaikan ya. Kita bahas selanjutnya adalah safety culture yang berkaitan dengan K3 listrik ini. Tapi ini juga bisa digunakan secara general, tidak hanya di K3 listrik saja sebenarnya. Yang pertama adalah safety first, production secondary.
bagaimana keselamatan tidak pernah dikompromikan dari target produksi atau tekanan jadwal. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami dan harus kita tanamkan bahwa semua kecelakaan itu sebenarnya bisa dicegah dengan adanya persiapan atau bagaimana kita melakukan atau melaksanakan apa yang harus kita lakukan ini sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Karena kecelakaan itu tidak ada yang namanya kebetulan ya, benar-benar tidak ada kebetulan. Pasti ada penyebab yang sebenarnya bisa diatasi atau dikurangi. Yang selanjutnya yang harus kita tanamkan bahwa keselamatan itu bukan hanya tanggung jawab perorangan ya, tanggung jawab sekelintir orang, tapi bagaimana keselamatan tertanggung semua, sehingga bukan hanya tugas manajer atau tugas K3 saja, tetapi setiap individu bertanggung jawab atas keselamatan sendiri dan rekan kerjanya. Ya, kalau ada istilah kita sudah hati-hati tapi rekan kerjanya kita ada yang lalai dan sebagainya, pasti kita juga ikut akan terbawa celaka. Kemudian yang selanjutnya adalah kepatuhan terhadap prosedur kerja aman. Prosedur dibuat berdasarkan pengalaman, ilmu pengetahuan dan standar, dimana jika kita mematuhinya adalah tanda sebagai seorang profesionalisme. Ada contoh budaya aman dan budaya tidak aman. Kita contoh di budaya tidak aman dulu ya. Yang pertama, mengabaikan penggunaan alat pelindung diri karena dianggap merepotkan. Misalnya pakai helmnya itu merepotkan, padahal dengan helm minimal mengurangi resiko cedera di kepala. Kemudian yang kedua adalah bekerja tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan karena ribet, misalkan disebut ribet, harus bikin permit dulu, harus tanda tangan safety dulu dan sebagainya. Ini disebutkan ribet ya. Kemudian yang selanjutnya, menganggap pengalaman kerja lebih penting dari aturan dan keselamatan karena kita sudah bekerja lebih dari 5 tahun misalkan, sudah menjadi makanan sehari-hari ya, dengan aturan itu diabaikan ya, sehingga ya itulah yang harus budaya kita rubah ya. Kemudian budaya tidak aman selanjutnya adalah mengutamakan kecepatan kerja di atas keamanan prosedur karena mengejar target, misalkan mengabaikan prosedur-prosedur untuk buat permit tadi, izin dan sebagainya. Kemudian contoh budaya selanjutnya, meskipun ada insiden ya, insiden kecil atau nermis ini menjadikan sebuah rambu-rambu yang menjadi pencegahan di kemudian hari jika sudah diketemukan ternyata ada insiden kecil ini tidak dilaporkan, sehingga insiden besarnya lebih parah dengan apa yang terjadi pada insiden kecil karena tidak dilaporkan, sehingga dianggapnya adalah normal saja. Padahal dengan insiden kecil ini kita lebih wanti-wanti atau lebih ada namanya inspeksi permulaan agar bagaimana yang luput dari penilaian atau pengawasan ini bisa dilakukan atau ditambahkan menjadi sebuah faktor dari gangguan keselamatan yang luput dari pengawasan. Sedangkan bagaimana karakteristik budaya keselamatan baik, ada pekerja sadar dan peduli terhadap risiko di sekitarnya, kemudian manajemen secara aktif mendukung program keselamatan, pelaporan bahaya tanpa rasa takut dihukum atau diketahui, kemudian ada pelatihan keselamatan dengan secara rutin dan struktur, kemudian selalu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem keselamatan secara berkelanjutan. Bisa jadi apa yang dilakukan pada saat tahun 2025 ini itu lebih seharusnya lebih adaptif dengan keadaan. Jangan sampai standar keselamatan di tahun 2000-an itu masih dipakai yang notabene tidak relevan atau tidak adaptif dengan keadaan yang sekarang di 2025 menuju 2026 ya. Sehingga seharusnya semua keselamatan ini prosedurnya harus dievaluasi apakah sudah masih relevan atau sudah tidak relevan. Kalau masih relevan kita bisa gunakan, kalau sudah tidak relevan kita evaluasi dan kita perbaharui sesuai dengan keadaan yang terbaru. Ya. Kemudian adalah peran teknisi
listrik dalam keselamatan kerja. Yang pertama adalah kita harus mematuhi standar dan regulasi kesehatan yang berlaku. Kemudian kita harus menggunakan APD pada saat yang tepat pada sesuai dengan jenis pekerjaannya. Misalkan kita akan melakukan pengelasan, ya, yang paling harus kita lakukan adalah bagaimana pelindung mata, pelindung wajah, dan pelindung tangan. Misalkan pelindung tangan itu untuk mengatasi atau mengurangi risiko kenanya panas. Kemudian di mata untuk melindungi mata oleh percikan api yang sangat, kalau terpaparnya terlalu banyak akan membuat mata ini cedera atau sakit. Kemudian memastikan instalasi aman sebelum mulai bekerja, memastikan komponen alat pendukung atau yang namanya peralatan-peralatan ini memenuhi standar, ya. Kemudian melakukan pengujian tegangan sebelum menyentuh peralatan, memastikan tadi saya bilang memastikan tegangan yang akan alat yang kita perbaiki maupun melakukan pemeliharaan itu dipastikan bahwa tegangannya sudah tidak ada, tegangan sisinya sudah tidak ada. Kemudian mengikuti prosedur lockout, tagout atau loto, ya, dengan benar dan melaporkan setiap potensi bahaya yang ditemukan agar menjadi early warning untuk jika terjadi kepada orang lain yang juga dengan material maupun lokasi yang sama. Ada prinsip kerja aman teknik listrik. Yang pertama, anggap semua penghantar bertegangan. Yang kemudian, matikan sumber listrik sebelum bekerja. Gunakan alat ukur yang terlebih dahulu. Gunakan alat berisolasi dan jangan bekerja dalam kondisi basah. Itu adalah prinsip aman yang harus dilakukan oleh teknisi. Ini ada beberapa ringkasan untuk pertemuan pertama ini, bahwa K3 ini adalah kebutuhan sehingga diwajibkan, bukan hanya sebagai formalitas. Kemudian ada resiko nyata dan serius, di mana statistik yang saya sampaikan tadi di 2,7 juta ini adalah statistik setiap tahun pekerja mengalami kecelakaan, ya, dalam kerjanya. Kemudian kita harus terus harus tingkatkan budaya keselamatan, dan teknisi sebagai orang terdepan dalam melakukan sebuah kegiatan khususnya dalam kelistrikan ini mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap dirinya dan orang-orang di sekitarnya, sehingga jangan mengorbankan keselamatan diri dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Ada beberapa contoh video maupun gambar yang sudah saya rangkum. Ini contoh kesengatan listrik akibat kontak langsung terjadi pada saat menyentuh konduktor bertegangan. Kemudian ada kabel yang sudah sudah tidak layak, ya, akibat dari percikan kecil yang menyebabkan kebakaran, ya. Jadi ini yang sering menjadi penyebab terjadinya kebakaran yang biasa kita lihat di berita, bahwa ada kebakaran pemicunya adalah korsleting listrik. Jadi biasanya dengan overload atau kapasitas yang tidak sesuai atau usangnya sebuah kabel listrik itu menyebabkan korsleting dan menyebabkan kebakaran. Ini kalau lihat gambar ini, bagaimana kita lihat bahwa stop kontak itu terlalu banyak atau sedikit tetapi melebihi batas kemampuan dari stop kontaknya itu sendiri. Misalkan stop kontak yang kita gunakan itu maksimum kapasitasnya di 10 ampere, tetapi kita pakai lebih dari 10 ampere, ya, artinya adalah overload atau overkapasitas. Kemudian yang terakhir ini ada gambarnya, adalah bagaimana bekerja tanpa APD depan listrik adalah ada resiko flash dan cedera patah. Saya juga lampirkan beberapa video, ya. Ada video ini bagaimana bekerja dalam panel tegangan tinggi, itu ada resiko tadi plusnya, ya. Ada 2 video, ya, yang sudah saya sudah tambahkan di sini selain dari video pembelajaran yang saya sampaikan pada saat ini.
Jadi nanti bisa dilihat, dipahami, dan bagaimana sebuah video ini menjadi Here in this pembelajaran high-power buat electrical testing kita bahwa facility, we're going to find yang out why namanya arc flash ini sangat flash and arc membahayakan ya. blast are so dangerous. Flash. But first, I'm out of here. We're ready to test. 3, 2, 1. Itu yang A worker has no chance of kelihatan getting dari out of the bahwa way. bagaimana percikan api ini juga ada An arc flash can reach 35,000 sebuah, degrees Fahrenheit, causing disabling second and third degree burns in seconds. suhu yang It ekstrim creates a ya pressure dapat wave membuat called an arc blast bakar pada that can reach manusia yang thousands of kalau pounds tanpa per square menggunakan inch. api. Enough Ada to dua knock video someone off a kalau ladder, saya rupture an silakan eardrum, or collapse a lung. dipahami It'll- dan dilihat untuk sebagai bagaimana ini menjadi peringatan buat This kita is yang why bekerja electrical dalam workers sebuah always put on arc-rated rangkaian protective listrik atau clothing when they approach. bahan atau peralatan yang menggunakan listrik. Pada kesempatan ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.